Selamat pagi dan selamat hari Minggu teman-teman semua. Di Minggu Paskah ke-7 ini kita akan membahas sebuah topik yang berjudul Dipelihara Tuhan. Tapi sebelum masuk ke dalam satu rangkaian ibadah ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena pada hari ini kami dapat bersekutu bersama. Meskipun ibadah ini kami lakukan di rumah kami masing-masing, tapi biarlah ibadah itu tidak hanya berbicara tentang ruang, tapi juga berbicara tentang satu hati yang datang kepadamu untuk memuji namamu, untuk menyembahmu, dan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami memiliki hati yang siap dan terbuka untuk menerima dan mendengar apa firman-Mu itu Tuhan. Biarlah kami juga menjadi haus sama seperti rusa yang merindukan sungai-Mu. Biarlah kaki kami pun juga membutuhkan pelita untuk berjalan di tengah dunia yang terkadang gelap ini Tuhan, yang sering kali membuat kami bingung untuk memilih pilihan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk hati kami, telinga kami, agar apa yang kami sudah dengar dapat tumbuh di dalam diri kami Tuhan. Dan kaki tangan kami ini mampu mengerjakan firman-firman-Mu dan mengusahakan pertumbuhan firman di dalam setiap kehidupan kami, sehingga buahnya dapat terlihat dalam keseharian kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman, pembacaan kita pada hari ini diambil dari Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakannya. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah firman Tuhan. Ya, jadi itu salah satu bagian dari pembacaan kita pada hari ini, teman-teman. Tapi sebelum kita masuk dalam pembahasan ayat tadi, saya ingin mengajak teman-teman untuk memulai perenungan firman kita ini dengan satu buah pertanyaan yang sederhana. Ya, pertanyaannya sederhana sekali. Dan ini pertanyaan yang mungkin teman-teman sebagai anak muda juga sering kali sudah mendengar. Pertanyaannya adalah, apakah teman-teman sudah pernah berpacaran? Pasti teman-teman hampir sebagian besar mungkin akan bilang ya sudah, atau ada yang baru mau pacaran, atau ada yang bilang belum mau pacaran. It's okay, tapi teman-teman, dari hal ini sebenarnya aku ingin mengajak teman-teman untuk melihat kembali. Apa sih itu pacaran? Pacaran itu yang menarik adalah ketika ada dua orang yang saling menyukai, saling menyayangi, akhirnya mereka menjalin sebuah hubungan. Dua orang ini yang tadi saling suka, akhirnya membuat sebuah
status dalam hubungan mereka, dalam sebuah relasi mereka, karena mereka saling menyukai. Tapi tahukah teman-teman, ketika status dan relasi ini harus dibangun, ada beberapa hal yang ternyata cukup menarik. Misalnya, kita pasti tahu ketika hubungan akan dibentuk itu tidak akan terjadi begitu saja. Seorang laki-laki yang menyukai seorang perempuan, biasanya dia akan mengeluarkan beberapa usaha untuk membuat sang perempuan terkesima sama laki-laki itu. Contoh, mungkin yang biasanya dia nggak pernah sisir rambut dan segala macamnya, mereka, para laki-laki yang suka ini, mereka akhirnya mulai menggunakan pomade, atau mereka mulai sisiran rambut, mereka bikin sangat klimis, atau mereka mulai menggunakan jaket yang biasanya mungkin mereka malas sekali menggunakan jaket, atau mereka yang biasanya suka terlambat, akhirnya mau menjemput gebetannya ini setengah jam lebih cepat di rumah gebetan tersebut. Atau bahkan sebaliknya, ada perempuan yang mungkin biasanya juga kalau di rumah nggak terlalu peduli pakai baju apa dan segala macam, tetapi ketika dia mau keluar dengan laki-laki yang dia suka, mungkin dia bisa mempersiapkan bajunya lebih dari 1 jam. Dia mulai pilih dia harus pakai baju yang warna biru kah? Atau harus mulai pakai baju yang warna merah, merah yang Brenda, merah Tosca, sampai kadang-kadang dia mungkin pakai baju warna hitam, putih, apapun itu, polkadot. Menjadi sebuah pilihan yang sangat sulit sekali. Karena dia ingin menyenangkan hati sang laki-laki. Lalu ketika mereka berpacaran pun kita akan melihat bahwa akan banyak sekali yang dilakukan karena sebuah relasi. Relasi akhirnya membutuhkan sebuah tanda untuk menyatakan cinta. Dan cinta itu membutuhkan sebuah aksi untuk dibuktikan dalam sebuah tindakan. Nah, kalau kita mau melihat hal-hal seperti itu juga, teman-teman, dalam relasi mungkin tidak hanya dalam relasi pacaran. Dalam relasi yang berhubungan dengan kasih sayang, misalnya saja relasi kita bersama dengan orang tua. Ketika kita menyayangi orang tua ataupun juga sebaliknya, juga kita pasti akan menunjukkan rasa sayang kita. Entah mungkin dari orang tua yang ingin anaknya seperti ini dan seperti itu, supaya menjadi suatu hal yang terbaik untuk dia, atau juga dengan seorang anak yang pada akhirnya juga mencoba untuk membahagiakan orang tuanya, dan apapun itu pasti ada bukti dan tanda cinta. Yang sangat menarik sekali, teman-teman, ketika kita melihat bagaimana Yesus pada saat itu berdoa dalam bacaan ini. Dan kita harus mengetahui bahwa ketika Yesus berdoa pada saat ini adalah berbicara tentang masa-masa atau momen-momen di mana Yesus sebentar lagi akan ditangkap. Maka dari itu pada pasal 18 kita bisa melihat judul perikopnya adalah Yesus ditangkap. Jadi momen-momen doa Yesus kepada Tuhan itu pada saat itu adalah momen-momen di mana Tuhan Yesus sebentar lagi akan mati, ditangkap, dan akan meninggalkan para muridnya. Maka dari itu kita bisa melihat ada 2 bagian dari doa Yesus ini. Yang pertama adalah mengenai doanya bersama dengan Bapa, dan yang kedua bercerita tentang bagaimana doa Yesus untuk sang dan para murid. Pertanyaannya, di bagian akhir sekali, kita akan bisa melihat juga ada sebuah makna relasi atau keterhubungan Yesus dengan para murid yang didoakan, yaitu pada ayat 11. Kita bisa baca sekali lagi, biarkan aku yang membacakannya. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Menjadi satu sama seperti kita. Kata menjadi satu ini biasanya kita bisa dengarkan dengan bahasa yang lebih sederhana, teman-teman. Contoh, kita balik lagi ke relasi pacaran atau kita balik ke relasi orang tua dan anak ya. Bahasa ini akan selalu ada. Ke dalam pacaran mungkin kita akan melihat bahwa kamu tuh adalah bagian dari diriku. Misalnya kata-kata seperti itu ya. Atau kalau orang sudah menikah mereka akan bilang, kamu dan aku adalah satu. Jadi seseorang menjadi bagian jadi seseorang karena mereka sudah punya relasi yang sangat dekat. Begitu juga dengan orang tua. Ketika orang tua bilang sama anak-anaknya, kamu tuh darah dagingku. Artinya bahwa ada relasi yang sangat dekat sekali, sehingga relasi itu biasanya dilambangkan dengan suatu hal yang begitu dekat seperti seakan-akan kita juga menjadi satu bagian dari mereka. Menjadi satu tubuh lah, menjadi apalah. Tetapi intinya adalah bahwa mau mengatakan ketika kita memiliki relasi yang dekat, apa yang didoakan Yesus ini tidak hanya berbicara bagaimana para murid itu bisa aman-aman saja ketika Yesus tinggalkan dari
ketika Yesus tinggalkan dari dunia ini, ketika Yesus harus mati dan mereka harus melakukan pekabaran Injil sendiri-sendiri tanpa seorang guru. Tetapi juga ini berbicara bagaimana ketika Yesus meninggalkan mereka, para murid masih memiliki keintiman, atau kita bisa bilang dalam bahasa sehari-harinya mungkin kemesraan, keharmonisan bersama dengan Tuhan. Ya, pertanyaannya selalu sekarang, ketika tema kita pada hari ini bercerita tentang dipelihara Tuhan, apa hubungannya ketika berbicara dipelihara Tuhan dengan keintiman, keharmonisan, dengan kemesraan bersama dengan Tuhan? Dari hal ini sebenarnya kita harus melihat kembali konteksnya, bahwa pada saat itu ketika para murid harus ditinggalkan oleh Yesus, kita tahu ketika Yesus ditangkap, artinya di dalam pelayanan Tuhan Yesus bersama dengan para muridnya, apa yang dikerjakan pada saat itu oleh mereka mungkin bukan suatu hal yang disenangi oleh banyak orang pada saat itu. Mungkin ada golongan-golongan tertentu di masyarakat yang ingin sangat untuk menjatuhkan mereka. Kita bisa melihat bagaimana pada akhirnya Yesus dicaci maki, Yesus disalibkan, Yesus disalahkan, dan mungkin saja hal itu akan terjadi dengan para muridnya. Maka ketika kita berbicara tentang bagaimana para murid waktu itu didoakan untuk dipelihara, kata pelihara sendiri seharusnya tidak hanya merujuk kepada situasi yang bersifat makanan, situasi yang bersifat kenyamanan, situasi yang bersifat apapun. Tetapi justru kata dipelihara itu adalah sebuah tanda bahwa Tuhan akan selalu ada di dalam situasi dan kondisi seperti apapun, agar para murid tetap bisa melakukan apa yang mereka harus lakukan. Agar para murid tetap bisa menjaga nilai kekristenan, menjaga nilai yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam hidupnya, terlepas apapun yang akan terjadi. Tetapi untuk melakukan itu, teman-teman, makanya kita harus kembali lagi kepada kata relasi. Mungkin akan sangat sulit kita untuk berkorban, untuk melakukan sesuatu yang besar kalau kita di dalamnya tidak punya rasa cinta. Seorang pacar hanya akan bisa berperilaku sayang seperti pacar, hanya akan bisa betul-betul mewujudkan cintanya yang begitu berkorban kalau saja pasangan ini memiliki relasi dan keintiman yang sangat dekat. Seorang anak atau para orang tua ketika mereka harus melakukan sesuatu, ketika mereka harus berkorban satu sama lain, mereka harus memiliki relasi yang dekat, sehingga sang anak akan merasa, oh aku harus menjadi anak yang baik. Ketika lalu orang tua harus merasa, oh aku bertanggung jawab akan anak-anakku. Karena mereka memiliki rasa kemesraan yang sangat dekat. Akan tetapi kita selalu tahu bahwa kemesraan dan keintiman dan segala macamnya berbicara tentang pembiasaan kita dengan rasa cinta itu tidak berbicara dengan waktu yang sangat sedikit. Kalau kita saja mau mendekati seorang perempuan kembali ke pacaran, kalau teman-teman nggak bosen ya, tapi kita akan kembali ke suatu hal yang sederhana saja. Ketika berbicara tentang pacaran, untuk bisa sampai ke sebuah kemesraan, itu membutuhkan waktu. Waktu seperti apa? Misalnya saja dari hampir setiap waktu yang kita punya dalam kehidupan ini, akhirnya kita bisa melibatkan seseorang yang kita coba dekati ini, sehingga kita terbiasa bersama. Contohnya, mulai dari kita mau makan siang, lalu kita tanya, kamu udah makan belum? Lalu bilang, kamu udah tidur belum? Jangan tidur malam-malam ya. Oh, besok aku begini, menurut kamu gimana pertimbanganmu dan segala macam. Akhirnya kita mencoba melibatkan seseorang yang kita suka ini, sehingga nanti lama-kelamaan muncul sebuah kedekatan dan kita bisa melakukan apa saja untuk cinta yang sudah terbentuk itu. Artinya kita tidak bisa melakukan tindakan agar kita bisa mencintai, tidak. Kita mencintai, akhirnya kita bisa membuktikan dengan tanda-tanda cinta seperti itu. Nah, lalu hal ini juga kalau kita mau tarik dengan relasi para murid dengan Tuhan Yesus, maka akan terjadi hal yang sama. Para murid adalah orang-orang yang hidup dekat sekali dengan Tuhan Yesus,
Mereka memiliki perjalanan bersama dengan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus saat melayani, bahkan saat mereka di perahu ada badai, saat mereka lihat orang kelaparan, Tuhan Yesus melakukan mukjizat dan segala macamnya. Ketika Tuhan Yesus bahkan disalibkan pun mereka masih ada, meskipun ada juga yang sangat ketakutan untuk mengakui bahwa itu adalah gurunya. Tetapi paling tidak kita tahu bahwa murid-murid ini memiliki perjalanan bersama dengan Yesus. Dan mereka membiarkan Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Sehingga pada akhirnya mereka memiliki sebuah keintiman, mereka memiliki sebuah keharmonisan, mereka memiliki sebuah kemesraan bersama dengan Tuhan. Dan setelah itu kita bisa mengetahui bahwa banyak sekali, dan ada beberapa juga para murid yang dikisahkan mungkin pada akhirnya akan martir, atau setelah itu ada juga orang-orang percaya lainnya yang akhirnya berani memperjuangkan apa yang mereka pikir benar. Karena mereka memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Sehingga mereka memiliki tindakan-tindakan yang membuktikan cinta mereka terhadap Tuhan dengan hal yang sangat tulus. Sehingga kata dipelihara Tuhan tidak berbicara soal situasi yang nyaman. Kata dipelihara Tuhan berbicara bagaimana Tuhan memelihara kita, memelihara kehidupan kita. Tuhan ada bersama-sama dan kita berjalan, membangun keintiman tersebut sehingga kita bisa mempertahankan apa yang menjadi hal yang perlu kita pertahankan sebagai orang Kristen. Sehingga kalau kita mau pakai analogi orang tua dan anak, ketika kita adalah anak Allah dan kita mencintai Sang Bapa, maka kita harus berusaha menjadi seorang anak Allah yang punya tanda-tanda dan bukti cinta sebagai anak Allah. Dan dari hal ini teman-teman, kalau kita mau kembali merefleksikan dengan apa yang sudah kita baca dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tahu bahwa banyak sekali terjadi hal-hal yang kurang menyenangkan tahun-tahun ini. Mungkin dari hal yang besar, bicara soal wabah, atau sampai hal yang kecil, bisa bicara soal masalah pribadi, atau bicara soal keputusan hidup, kebingungan apapun yang kita mungkin sekarang sedang kita alami. Atau mungkin karena kita bahas pacaran tadi, mungkin ada yang sedang putus cinta dan apa segala macamnya. Yang menjadi pergumulan kita pada hari ini. Teman-teman, ketika bicara bahwa kita dipelihara Tuhan, itu tidak bicara bahwa kita berada dalam situasi yang sangat menyenangkan selamanya. Itu tidak bicara bahwa kita berada dalam situasi yang sangat menyamankan kita sampai kapan itu. Bukan. Tapi itu berbicara bagaimana kita bisa berjalan terlepas situasinya seperti apapun. Mau kita berjalan di tanah yang mulus kayak, mau kita berjalan di tanah yang berkerikil dan segala macam di dalam pergumulan hidup kita, akhirnya kita mengetahui bahwa Tuhan berjalan bersama-sama di sebelah kita. Dan bagaimana kita selama ini, marilah kita renungkan. Apakah hari demi hari kita lewati begitu saja lalu lewat? Apakah bulan demi bulan kita lewati begitu saja dengan segala kesibukan kita? Bahkan tahun demi tahun. Sehingga kita kehilangan keseharian kita, kita kehilangan momen-momen di mana kita berjalan dalam kehidupan kita sebagai suatu proses. Apakah kita pernah melakukan PDKT bersama dengan Tuhan? Artinya, bukan berarti kita ngechat Tuhan, Tuhan udah makan atau belum ya. Tapi kita mau bicara soal bagaimana kita melibatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan ketika kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan ketika kita berjalan di satu perjalanan kehidupan kita mungkin yang cukup panjang itu, paling tidak kita seakan-akan kita sedang jalan bareng sama Tuhan dan kita bergandengan tangan bersama-sama. Akhirnya kita memiliki rasa cinta itu. Kita memiliki pengenalan akan Tuhan. Kita bisa menjadi seseorang yang melakukan bukti dan tanda cinta yang tulus. Sehingga kita pada akhirnya tahu bahwa pemeliharaan Tuhan itu berbicara penyertaan Tuhan yang selalu ada di samping kita terlepas situasi apapun. Ya, kalau sekarang kita bilang, ketika bahas perjalanan hidup, terlalu kita bilang, ya kita kan sekarang di rumah-rumah aja, nggak jalan-jalan kemana-mana. Ya, kita bisa, akhirnya kita akan berbicara, ya mau di rumah-rumah aja, mau dimanapun itu,
Mau kita nanti suatu kali kita harus pergi jauh, atau kita sampai sekarang akan, ya mungkin ada sebulan, 2 bulan lagi, mungkin kita masih di rumah. Mau bicara apapun itu, tapi kita tidak peduli dengan situasi seperti itu. Tidak peduli artinya bahwa bukan berarti kita tidak melakukan tindakan terhadap masalah-masalah yang kita lakukan, tapi artinya itu tidak membuat kita terpengaruh dan membuat kita terpuruk, karena kita tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Sama seperti para murid. Ketika mereka membiarkan hidupnya berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan melihat karya-karya Tuhan. Biarlah kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita memposisikan diri dan mengundang Tuhan dalam kehidupan keseharian kita. Amin. Teman-teman, demikianlah firman Tuhan. Marilah kita bersatu di dalam doa untuk menutup ibadah ini. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah berbicara kepada kami. Tapi biarlah apa yang sudah kami dengar ini, Tuhan, dapat menumbuhkan cinta kami. Biarlah kami juga menyadari bahwa banyak sekali waktu yang seharusnya kami libatkan Engkau untuk hidup bersama-sama dengan kami, Tuhan. Untuk Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami di perjalanan kehidupan kami ini. Untuk Engkau selalu memegang tangan kami, Tuhan. Untuk Engkau yang berada di belakang kami menjaga kami. Atau bahkan Engkau yang berada di depan kami untuk memperlihatkan apa yang harusnya kami pilih, Tuhan. Biarlah pemeliharaan itu kami tahu, pemeliharaan bukan hanya berbicara soal kondisi, kenyamanan, dan apapun itu, Tuhan. Tapi pemeliharaan adalah ketika Engkau hadir di tengah kehidupan kami. Dan biarlah hari ini kami tahu, mulai hari ini, dan sampai selama-lamanya, Tuhan, Engkau akan selalu ada bersama-sama dengan kami. Amin. Demikian teman-teman ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu.